Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di vlog The Ardanas. Pada kesempatan kali ini kita pada obrolan santai kita akan ngobrolin tentang anger management. Kali ini saya Dr. Dian bersama dengan Dr. Bagus dan Dr. Zulfikar. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait anger management atau manajemen marah. Kan kemarin vlog yang sebelumnya di Obras kan kita sudah membahas tentang cemas ya, kemudian cemas. Tentang coping stress, dan sekarang kita membahas tentang anger management ya, yang dimana itu sebenarnya juga sering kita temui ya hari-hari. Pasti marah itu kan hal yang sering ya kita rasakan ya. Nah cuman beberapa orang mungkin termasuk kita sendiri nih juga harus tahu caranya gimana sih cara memanajemen marah. Kadang tuh ada orang yang marah itu sampai dia itu destruktif ya, merusak atau bahkan menyakitin orang lain. Nah pada kesempatan kali ini kita ngobrol-ngobrol santai, mungkin dari sisi psikologisnya dan dari sisi sainsnya, terus dari biologinya itu gimana sih yang terjadi di dalam tubuh kita. Mungkin nih ya, kalau pengalaman aku kayak seperti marah ya, marah itu sebenarnya sangat dekat sekali ya dengan kehidupan kita ya. Betul. Contoh mungkin kayak Dr. Zulfikar atau Dr. Bagus, ada nggak pengalaman pernah marah? Ya, pasti banyak lah ya. Mungkin kalau bisa banyak. Kenapa? Contohnya? Contohnya kan saya pernah lihat nih di bioskop. Nah di sini tuh ada orangnya tuh marah-marah. Itu kan bikin kita nggak nyaman ya, dia sampai ngurusin barang ini itu. Oh saya baru sadar, itu saya nonton Hulk di Avenger. Apakah itu? Tapi kan itu contohnya kan ya. Maksudnya itu kayak si Bruce Banner, karena dia nggak bisa nahan emosinya, malah merusak badannya kan jadi besar, merusak bajunya. Terus juga merusak orang lain kan. Ya maupun jadi superhero kan ada baiknya tapi juga tetap ada destruktifnya. Nah itu makanya hal-hal yang seperti itu ini di film sih ya sebetulnya. Tapi sebenarnya kalau di sehari-hari kita itu sebenarnya kan juga sering banget ya. Contohnya nih kayak saya tuh sering lah ada yang waktu di pasar di mana tuh ada yang nyerobot ya. Dan nyerobot itu kadang-kadang kita tuh pasti marah itu langsung, orang ini kok nyerobot sih. Tapi kalau saya sendiri ini pasti saya tuh ada mikir nih, wah ini aku nih harus marah, aku tegur atau aku diem aja. Atau mungkin gitu nanya dulu, ibu kenapa nyerobot? Saya habis ini ada acara apa? Oh ya udah, kita kan merasionalisasi. Oh mungkin ibu ini habis ini mau lahiran, makanya keburu-buru. Positif tinggi. Biar nggak emosi gitu kan. Biar nggak emosi. Iya. Kalau Dokter Bagus kira-kira mau tanya sih, sebenarnya marah itu manusiawi kan? Marah itu manusiawi. Marah itu sebetulnya proses fisiologis ya, proses yang normal yang seharusnya setiap manusia itu ada. Jadi marah itu sebetulnya suatu mekanisme pertahanan diri terhadap hal-hal yang membuat kita waspada. Ya, kalau kita nggak ada marah itu kan aneh ya. Misal nih, kita marah itu bisa macam-macam ya. Marah itu setauku marah itu kayak fenomena iceberg. Pernah dengar nggak? Fenomena iceberg? Sering lah. Sering ya. Jadi ketika marah itu hanya sebuah simbol atau hanya ujungnya aja, tapi masalah yang di bawahnya itu harus kita lebih dalam lagi. Lebih dalam harus kita gali lagi. Contohnya nyeri, kan wajar kan kalau ada orang kesakitan dia nyeri itu bisa. Terus kemudian nilai kita jelek itu kan kita bisa marah. Atau kita sedang dibully, marah terhadap diri sendiri itu ya. Atau kita sedang dibully, itu kan kita juga bisa marah. Jadi marah itu hanya sebuah output dari suasana yang kurang menyenangkan untuk diri kita. Kurang lebih seperti itu. Sebenarnya seperti kita marah itu kan sebenarnya itu tadi ya salah satu contoh, atau ada suatu perilaku yang kita merasa diperlakukan tidak adil atau tidak layak. Bikin kita nggak nyaman. Itu pun bisa dari kita melihat sesuatu yang nggak kita sukai ataupun mendengar. Dan kita ketahui sebenarnya itu kalau menurut saya pribadi ya, itu bisa jadi ada dua pilihan ya, letting go atau secara asertif ya. Sebenarnya kalau letting go nih mungkin kayak kalau di pasar nih ada kenapa mau di pasar terus ya, kan banyak contoh lain seandainya karena tiap hari ke pasar. Oh, ke pasar. Ya. Jadi pengalaman empirisnya ya.
emak-emak ketemu emak-emak itu kadang-kadang kan sering tuh kayak serabut, kalau enggak kita tuh jiwa kompetisinya tuh tinggi banget. Rebutan apa gitu ya. Pastinya ada olimpiadenya, Ada berarti olimpiadenya. ada perlombaannya. Nah itu kadang-kadang kalau kayak aku pribadi kayak letting go lah kalau untuk masalah kayak gitu. Ya udahlah, orang masalah nggak penting, dan mungkin lebih positive thinking ya, mungkin tadi mau keburu masak atau apa gitu. Tapi apa bener-bener letting go? Nggak ngerundel di belakang, malah pas karena hal kejadian di pasar mendapatkan hal yang tidak nyaman, terus akhirnya malah marah-marah di rumah, kayak masakannya yang aslinya mau masak sapi lada hitam jadi sapi green tea apa red velvet gitu ya, jadi red iya velvet. akhirnya kan malah Makanya melakukan itu hal yang lain. mungkin kalau secara biologinya atau yang terjadi dalam tubuh kita itu ya mungkin dokter Bagus bisa lebih menjelaskan. Saya sih kayak baca-baca dikit-dikit ya, ngerti tuh seperti tahapan orang marah itu ada irritation ya, atau apa irritable tadi, flash point, anger, sampai yang terakhir itu rage ya. Dari keempat itu mungkin tadi kayak Dr. Fikar juga bilang yakin tuh letting go ya, maksudnya yakin tuh kayak mau marah tapi ya wis lah. Nah itu sebenarnya mungkin dari tahapan itu gimana sih Dr. Bagus, apa bisa yang terjadi dalam tubuh kita tuh sebenarnya apa dari proses-proses itu gitu. Secara fisiologis itu fisiologis. bagaimana? Secara fisiologisnya. Jadi ketika kita marah itu, kita kan marah itu kan suatu input sensoris ya. Input sensoris kan tadi bisa dari mana-mana tuh. Bisa nyeri, bisa telinga, bisa indera perasa, bisa mata. Nah, semuanya itu secara singkat dia itu mengirimkan suatu sinyal ke dalam otak kita, utamanya otak kecil ya, di daerah namanya itu amigdala. Nah, kalian kan sering dengar tuh amigdala itu apa? Amigdala itu adalah suatu otak kecil yang dia mempunyai peran dia mengatur emosi. Nah, amigdala sendiri itu kan dia itu modelnya itu kayak ngasih sinyal, wah ini aku nggak suka nih, ini aku harus marah nih, ini tuh nggak cocok sama aku. Itu amigdala yang berpengaruh. Nah, tapi kita itu kan punya otak besar tuh yang di depan itu namanya prefrontal cortex. Itu fungsinya untuk mengendalikan amigdala. Nah, tadi yang disebutkan apa tadi? Yang tahap pertama kan irritable atau irritation. Nah, ketika kita mendengarkan, kita itu kan sudah mulai gelisah tuh, ya kan, secara nggak sadar, secara otonom kan kita mulai nggak sadar tuh, mulai gelisah. Terus habis itu kita naik ke periode berikutnya apa? Ke stage berikutnya, flash point. Nah, dari flash point itu rangsangan yang nggak nyaman tadi itu mengaktifkan HPA axis. Apa HPA axis ingat nggak? Hipotalamus pituitary axis, adrenal axis. Nah, HPA axis tadi itu mengeluarkan hormon kortisol. Nah, hormon kortisol itu kan dia neurotransmitter jelek lah ya. Iya. Intinya itu meningkatkan inflamasi, makanya namanya inflammation kan, irritable tadi kan. Akibatnya apa? Contoh nih, kalau orang marah ya, coba diinget-inget ya. Dia nafasnya cepat, dia berdebar-debar, fungsi kognitifnya turun, ya kan? Ada rasa kemerahan pada wajahnya. Nah, itu semua yang tampak ya. Terus yang nggak tampak apa? Yang nggak tampak adalah ketika pembuluh darahnya, kortisolnya keluar, pembuluh darahnya itu di dalam otak itu, seluruh tubuh itu akan, yang awalnya besar-besar ini dia bisa menyempit. Akhirnya apa? Oksigen dalam prefrontal cortex-nya akan berkurang. Akhirnya hipoksia. Nah, pada saat itulah kalau apa namanya itu tadi input sensoris terus-terusan yang kita nggak suka, itu akan terjadi namanya fenomena amigdala hijack. Nah, jadi si amigdala yang otak kecilnya tadi itu merebut kekuasaan si otak besarnya. Jadi dominan. Jadi otak besarnya itu karena kekurangan oksigen dia jadi telah-toleh gitu. Wah, aku kalah nih sama si amigdala. Nah, gitu. Terus kalau diterus-teruskan dia kan jadi anger. Habis dari anger dia naik ke rage, dia akhirnya ngamuk, karu-karuan. Sebelum ke yang tahap apa tadi itu anger atau rage itu ya. Berarti tadi seperti prefrontal cortex ya. Itu kan dia berpengaruh ya untuk mengatur. Berarti dia yang seperti menyimpan apa namanya memori juga gitu ya. Prefrontal cortex itu yang dominan. Yang dominan itu tadi ya. Berarti dari tahap awal ya irritable tadi, setiap orang kan dia meluapkan kemarahannya itu jangan sampai yang destruktif ya, kalau bisa yang konstruktif gitu ya. Nah,
apakah ada pengaruh nggak kayak dari apa itu frontal cortex-nya itu tadi, contohnya nih ada bermasalah tuh di prefrontal cortex kan karena hal anatomis ya, pasti kan kalau prefrontal cortex-nya ada mungkin stroke atau kecelakaan mungkin juga terjadi permasalahan kan. Terjadi permasalahan. Itu betul, itu ada di suatu jurnal, Mas lupa namanya. Di situ dikatakan bahwa pasien X ini mengalami suatu trauma berat di kepala. Nah, besinya itu menembus daerah prefrontal cortex-nya. Pasiennya selamat, tetapi dia dalam kehidupan berikutnya dia tidak bisa tidak bisa mengendalikan amarah. Jadi amigdalanya dia perannya luar biasa. Gitu. Oh gitu ya. Berarti sebenarnya juga ini ya, selain orang yang dikatakan ada orang yang emosional ya, dia bahkan kalau saya lihat itu sebenarnya kan, kalau aku lihat kan itu pilihan ya, kayak marah itu ada yang dia membesarkan volumenya, nadanya, kemudian termasuk sampai bahkan ada yang dia melakukan perilakunya itu perilaku kasar ya, mungkin sampai memukul atau melukai orang lain. Nah, itu berarti kan pilihan. Pilihan. Namun kalau misalnya anatomisnya tidak bermasalah, kalau anatomisnya bermasalah, seandainya kita punya kayak kakek nenek dulu itu padahal sukanya mencangkul, nah sekarang cangkulnya dibuat mukulin yang lain gitu kan, bisa juga. Itu kan berarti karena ternyata diem-diem ada stroke di bagian prefrontal. Mungkin kalau kayak aku kayak ngobrolin dari segi sosialnya gitu, seperti kita melihat perilaku lingkup terdekat itu keluarga gitu ya. Itu kan juga bisa masuk di dalam memori prefrontal cortex itu tadi ya. Apa nih, ngomongin apa nih? Seperti maksudnya untuk bagaimana kan kita misalnya ditumbuhkan dalam suatu lingkungan. Nah, dalam lingkungan itu kan lebih kayak melatih kita itu ternyata emosi itu menjadi senjata. Maka dari itu apakah hal ini itu yang menjadikan sifat kita kayak emosian, proses tumbuh kembang itu tersimpan di prefrontal cortex atau bukan? Jadi prosesnya dia tumbuh kembang ada di keluarga yang mungkin impulsif ya, setiap mereka cara menyikapi suatu masalah. Mereka anak-anak ini tuh biasa melihat katakan orang tuanya saling mencaci, memaki dengan omongan yang halus tanda kutip ya. Halus tanda kutip. Nah itu apakah itu masuk di memori prefrontal cortex itu ya berarti? Jadi gini, masalah tentang pengasuhan itu setiap manusia itu dilahirkan dengan, kalau kita buku itu ya halamannya itu kosong tapi punya bakat tertentu. Kan kalian pernah dengar soal psikososial ya, dimana biologinya itu adalah bawaannya. Kita ngomong secara singkat aja, bio itu bawaannya, psiko adalah pola pikirnya, ya, terus sosial lingkungannya. Artinya namanya aja psikososial, artinya ketiganya itu saling berpengaruh, ya kan? Mana yang bisa dikendalikan? Psikologinya kan, kalau sosialnya kan nggak bisa dikendalikan. Sosial kan udah nggak bisa. Mau di mana nggak bisa. Yang harus dikendalikan adalah sosialnya. Soalnya kan ada yang orang dari lingkungan yang buruk jadi baik, tapi ada yang juga lingkungan baik tapi jadi buruk. Seperti itu. Ke psikonya. Gitu ya. Jadi itu jelas berpengaruh. Terus kemudian apa tadi pertanyaannya? Jadi seperti ada kita orang-orang itu, anak-anak itu kalau kan sekarang ada anak yang dia itu sudah emosional dari kecil. Kayak gitu kan bisa jadi memang ternyata mereka juga melihat perilaku orang tuanya atau jelas. Bukan orang tua tapi orang sekitar mereka gitu ya. Itu jadi kan yang membuat mereka akhirnya mencontoh hal-hal yang tidak baik. Tadi mungkin ya selain letting go kan ada asertif. Ya, asertif itu berarti kita tetap marah, tetapi tetap mengendalikan diri dengan baik gitu ya. Nah itu cara pengendaliannya. Tadi kan baru sampai tahap flashpoint ya, ada anger dan ada rage yang terakhir. Gimana nih biar kita tuh nggak sampai ke tahap yang selanjutnya tadi, ya. Gitu, atau kalau mungkin kalau anger aja gitu masih oke nggak, masih enggak sih, boleh nggak? Sebetulnya kan tadi itu kan ada 4 tahap itu yang sudah dijelaskan sama Bu Dian ya, sama Dokter Dian ya. Jadi
ketika kita marah, ketika kita menyikapi suatu masalah, sebetulnya kita itu diberi waktu untuk mengenali diri kita sendiri. Misal nih, waduh, ini bakal nyeri nih. Ini tak suntik nih, aku bakal nyeri. Suntik ya. Itu kan sebenarnya udah dikasih pilihan tuh. Kalau aku marah gimana? Kalau aku nggak marah bagaimana? Kan harusnya seperti itu kan. Nah, balik lagi ke fisiologinya tadi itu. Tadi itu berarti tergantung dari sosial itu nah, tadi. Terus kemudian gimana sih caranya mengatasi marahnya tadi? Coba tadi kembali ke kenapa sih orang bisa marah? Hipoksia tadi kan itu. hipoksia. Iya. Nah, berarti gimana biar nggak hipoksia? Ya duduk, atur nafas yang dalam, kasih waktu untuk melakukan pengaturan pernafasan, kasih waktu nih si korteks ini kasih waktu untuk bernafas lagi. Nah, ketika dia bernafas, harapannya kan norma-norma yang sudah diajarkan oleh orang tua kita, norma-norma sosialnya itu akan digunakan lagi oleh si prefrontal cortex. Awalnya yang amigdalanya itu mengambil alih si prefrontal cortex, nanti kalau sudah dalam kondisi seperti itu diharapkan prefrontal cortex ini akan mengambil alih si amigdalanya, jadi kita nggak sampai ke arah ke anger atau rage. Nah, tapi kalau itu dibiarkan dan kita nggak paham, ya otomatis kita akan marah sampai marah biasa ya. Kalau marah oke, tapi kalau sampai merusak dan sebagainya itu kan merugikan untuk diri kita sendiri. Juga maksudnya kalau pembuluh darah di kepala vasokonstriksi terus kan rawan pecah kan, jadi stroke juga. Tekanannya kan tinggi ya. Tekanannya tinggi. Jadi sebetulnya marah itu memang manusiawi ya. Manusiawi. Memang ya wajar orang marah karena bisa jadi mereka itu merasa marah karena merasa tidak diperlakukan dengan layak maupun tidak diperlakukan dengan adil gitu ya. Nah, tapi kembali lagi kalau kita tadi melihat atau mendengar sesuatu yang membuat kita rasanya itu marah gitu ya, harus kembali lagi. Kalau kita pun mau marah harus tahu tujuan kita marah itu apa. Ya, berarti untung ruginya apa buat untung kita. ruginya apa dan jangan sampai kita menyesal setelah kita marah yang destruktif bahkan atau berlebihan mengeluarkan kata-kata kotor, tapi setelahnya itu nanti kita menyesal ya. Betul. Pernah nggak menyesal? Ya pernah. Pernah kan? Ya, pernah. Jadi kan pasti itu hal yang normal gitu ya. Nah, jadi untuk pertemuan kali ini mungkin kalau saya simpulkan ya, kalau aku menyimpulkan, kalau kita mau marah ya, berarti artinya kita punya kesempatan untuk berpikir untuk mengendalikan diri terlebih dahulu. Tapi itu asal kita tahu memang kita tidak ada masalah secara biologis. Tadi ada traumatik atau ada benturan-benturan yang sebelumnya pernah terjadi, kecelakaan yang itu yang merusak atau ternyata stroke juga ya kan nggak tahu. Yang akhirnya bisa merusak prefrontal cortex. Jadi sebelum kita marah, kita pikir itu dulu, terus beri kesempatan kalau memang kita mau meluap, kita harus atur nafas dulu. Ya. Kalau misalnya atur nafas nggak bisa, kan mungkin bisa beli kayak stress ball itu loh. Iya kan, daripada rusak bareng kan. Ya, mainin bola, sekalian nansi orang juga bisa. Apalagi sebenarnya marah itu kan mungkin dengan anak, dengan pasangan, dengan orang terdekat. Nah itu kan jadi kita harus bisa mengendalikan itu. Gitu ya. Dokter Bagus sama Dokter Fikar, mungkin ada yang mau ditambahkan lagi? Jangan lupa like, share, dan subscribe. Ya, tetap ya, gitu ya. Biar kaya lah, biar ada AdSense-nya. Padahal tujuannya bukan itu. Ya bukan cuma ngomong-ngomong sih, tapi kalau dapat AdSense kan alhamdulillah. Ini kita edukasi aja, santai aja dengan saudara sendiri, saling tukar pikiran. Oke, sampai ketemu lagi di obrolan santai selanjutnya. Semoga edukasi terkait dengan anger management ini bisa bermanfaat untuk semua teman-teman yang melihat. See you, sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya.